Sekali lagi tentang Yesus makan ikan goreng. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Pertanyaan ini balik ke saya. Sayalah Pendeta Henry Tandianta yang pertama kali bisa menjawab mengapa Yesus makan ikan goreng. Andaikan waktu itu ada McD, Yesus makan McD boleh. Andaikan waktu itu ada Pizza Hut, ya Yesus makan Pizza Hut. Ya, di zaman itu ya baru ikan goreng. Yesus makan ikan goreng Anda sulit memahami. Saya mau bandingkan dengan Yohanes pasal 20 sekitar ayat 25 sampai 30. Yesus berkata begini, "Thomas, mana tanganmu? Cucukkan tanganmu di bekas lambungku dan bekas ini luka di tangan, bekas ya. Dan jangan tidak percaya lagi." Thomas mencucukkan tangan ke bekas luka, Anda tahu maksudnya? Untuk membuktikan bahwa lukanya sudah sembuh. Betul atau betul? Betul. Nah, waktu Thomas mencucukkan jarinya ke bekas luka Yesus, lalu Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yohanes 20 ayat 28, Anda mudah ya memahami? Mudah, Pak. Terus kenapa sulit memahami Yesus makan ikan goreng? Ketika hari sudah mulai gelap, ya, kan pihak orang-orang Yahudi bilang ini mau persiapan. Persiapan itu persiapan sabat besar, bukan persiapan yang lain. Sabat kali itu ada 2 sabat di dalam minggu itu. Sabat besar jatuh hari Kamis dan sabat biasa tentu harus jatuh hari Sabtu. Menjelang sabat besar, maka ayo buruan tuh diturunkan mayat-mayat itu. Lalu serdadu-serdadu senturion itu keliling ngeliatin mayat, ya. Yang 2 penjahat belum mati, maka dipatahkan kakinya. Tujuannya supaya kalau kakinya patah kan berat badan makin sulit ditopang oleh kaki, jadi nafasnya makin sulit, makin berat, terus cepat mati. Maka kedua penjahat itu dipatahkan kakinya. Tapi pas sampai Yesus yang di tengah, Yesusnya sudah mati. Lalu ditusuk atau ditikam lambungnya. Ada ayatnya tentu saja. Ditikam lambungnya, kalau nggak salah, sudahlah nanti saya takut salah. Matius. Ditikam lambungnya, lalu keluar darah dan air, betul? Ditikam lambungnya, keluar darah dan air, betul? Betul. Lambung itu hubungannya sama apa sih? Ya sama makanan lah. Makanan itu pertama kali masuk kemana? Lambung. Dikunyah-kunyah masuk ke lambung. Udah tahu toh? Udah. Ketika Yesus bangkit, Yesus ngetes nih. Ini menunjukkan kepada kalian semua. Karena tujuan utama Yesus bangkit itu membuktikan dia hidup. Di dalam Kisah 1 ayat 3. Clear toh? Untuk nunjukin dia hidup makan, untuk nunjukin lambungnya udah sembuh. Ya, makan ikan goreng tentu saja pakai minum. Makan minum, ngocor nggak lewat lambung, ngocor lagi tuh, ngocor lagi, keluar lagi ikan gorengnya sama airnya, keluar nggak? Enggak. Artinya apa? Lambungnya sudah sembuh. Loh, baru 3 hari loh Pak, nggak dijahit, nggak diapa, ya, luka. Ya, mestinya orang mati itu dikubur 3 hari makin membusuk dong, dikoying, betul. Kenapa Yesus enggak? Karena Kisah 2 ayat 31, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Tubuh Yesus tidak mengalami kebinasaan. Kalau orang lain mati dikubur 1 hari, 2 hari, 3 hari mulai membengkak, mulai membusuk, 4 hari mulai bau. Itu di kasusnya Lazarus, ya. Ini Yesus aneh, yaitu 3 hari 3 malam, Matius 12 ayat 40. Bukannya membusuk malah sembuh. Tangan bisa di sini, bisa di sini ya. Ya, pelubang di tangan sembuh. Yang dipaku di tumit, kaki kena tumit sembuh. Lambung yang ditikam sembuh. Lalu dia demonstrasi makan ikan goreng. Nggak cuma ikan goreng, nanti juga di kitab Yohanes roti bakar juga. Waktu makan minum nggak? Minum pasti. Ngocor lagi nggak lewat lambung? Enggak.
Kenapa Anda sulit memahami ini padahal Anda mudah memahami ketika Thomas mencucukkan di jarinya ke bekas luka. Sini Thomas, cucukkan jarimu kalau kamu nggak percaya. Sembuh ternyata. Namanya bekas luka itu pasti sembuh, kan bekas. Ya. Ya, kalau luka di hati gimana, Pak? Ya, itu yang nanya itu. Saya satu-satunya pendeta yang bisa menjawab tentang ini. Lalu pertanyaan itu dibalikkan ke kami. Pak, jelasin lagi, Pak. Soalnya di luar sana lagi viral, Pak. Yesus makan ikan goreng. Yang memviralkan siapa? Mukalap. Mukalap mah IQ-nya tiarap. Ya, mestinya kalau dia membahas Yesus makan ikan goreng, membahas juga Thomas mencucukkan jarinya ke tangan. Itu dua-duanya sama untuk membuktikan bahwa sudah sembuh walaupun cuma 3 hari 3 malam dikubur. Aneh ya, waktu dikubur itu kan mestinya membusuk, ini malah sembuh. Karena kisah 1 ayat kisah berapa? Kisah 2 ayat 31 ya. Betul? Ya, yang tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Ya, clear Bapak Ibu Saudara? Ya. 131 apa 231 ya, itulah ya. Kadang-kadang saya lupa ya. Tadi kayaknya saya sudah nyebut tapi suka lupa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara clear, nggak perlu diperdebatkan dong Yesus makan ikan goreng. Ya nggak perlu. Yang ditanya itu para Tritunggaler ya. Tritunggal bingung lah. Ya. Tritunggal itu pokoknya Allah segitiga, Allah harus 3. Kan itu aja yang dipikirin ya. Ya, setan percaya 1 Allah, Yakobus 2 ayat 19. Tritunggal percaya 3 Allah. Kalau bisa bantah, sini bantah HTD. Tritunggal percaya 3 Allah. Setan percaya 1 Allah. Makanya Tritunggal lebih rendah dari setan. Yang bisa bantah HTD. Karena ada nomor HP, nomor WA-nya. Bantah kalau berani. Bantah kalau bisa. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Ya. Jadi clear sekali lagi ini tentang Yesus makan ikan goreng. Jadi viral, Pak. Ya, jadi viral. Cuman HTD yang bisa jawab. Ya, jawabannya very simple kok. Ya. Tapi karena Anda tidak paham ya jadi begitu. Dan yang membuat viral siapa? Mukalap. Mukalap itu apa? IQ-nya tiarap. Ya. Mukalap. Ayo. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus makan ikan goreng itu di kitab Lukas. Di kitab Yohanes, Yesus juga makan roti bakar juga ya. Itu dalam masa 40 hari menampakkan diri, tujuannya membuktikan dia hidup. Kisah 1 ayat 3 ya, selama 40 hari. Ya. Udah seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia itu hidup. Ya. Jadi di masa 40 hari salah satunya bahwa yang tadinya itu nusuk atau nombak atau menikam lambung Yesus itu tobat juga. Itu tobat ya. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Makanya perintah baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus muncul ketika Yesus 40 hari menampakkan diri ya, Matius 28 ayat 19 itu dipakai untuk membaptis yang menombak lambung Yesus, kemudian untuk istrinya Pilatus, kemudian kemungkinan juga untuk Pilatus, kemungkinan juga untuk Herodes. Ya. Kalau yang menikam Yesus sudah pasti karena itu dicatat di Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat. Benar Wahyu 2 salah, bukan Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah dia yang menikam juga dia ikut bangkit. Artinya orang yang menikam ini menjadi percaya sehingga bangkitnya. Jadi clear ya, ini sekali lagi tentang Yesus makan ikan goreng. Kalau Anda yang tidak paham tanya ke HTD, kan nomor WA-nya ada. Nggak berani Pak kalau tanya ke HTD nanti dikek balik. Iya makanya ya. Makanya ya belajar Alkitab lah. Alkitab itu mudah sekali dipelajari ya. Seperti itu. Ya karena orang-orang itu pengen cari seru sehingga yang ditanya ya para apologeter abal-abal dari Tritunggal. Lah kalau apologeter abal-abal ditanya ya marah-marah dia karena nggak bisa jawab. Coba tanya HTD 1 menit. Ya, saya itu bisa diwawancarai 3 jam loh. Mungkin bisa sampai 100 hampir 100 atau 150 pertanyaan. 1 menit semua.
Ya kadang-kadang sama sambil ketawa-ketawa ya hitung 2 menit lah. Kalau dia mau rutin nanya aja ya 1 menit. Kalau 2 jam itu bisa 100 pertanyaan kalau sama saya. Dan semua jawaban Alkitabiah, ya. Ya, belajar Alkitab itu mudah banget kok, ya. Semua pertanyaan yang dijawab pakai Alkitab pasti mudah, ya. Jadi Yesus makan ikan goreng untuk menunjukkan dia hidup, untuk menunjukkan bahwa lambungnya sudah sembuh karena tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Kisah 2 ayat 31 mudah-mudahan benar karena saya tidak pakai kerpean ya, kalau salah tolong direvisi, tapi ayatnya 31. Entah kisah 1 entah kisah 2. Sepertinya ya sudahlah ya, pokoknya tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Sepertinya kisah 2:31 ya. Jadi tubuh Yesus tidak mengalami kebinasaan. Ini Mukalla bingung ini ya. Dikubur 3 hari bukannya membusuk malah sembuh. Lah iya, Yesus gitu loh. Ya, belum pernah ada yang bongkar ini, belum pernah ada. Makanya ketika Yesus makan ikan goreng, bagi ATD 1 menit jelasinya. Untuk membuktikan bahwa dia hidup dan lukanya sudah sembuh. Sama persis dengan untuk membuktikan dia kepada Thomas, sini cucukkan tanganmu, jarimu ke bekas luka. Ya. Jadi segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.